Oke, kembali lagi di channel Literasi Politik. Tajuk tentang pilkada di era COVID-19 ini, kita mengambil hal yang spesifik terkait dengan isu dan peluang, kan begitu. Saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana proses politik yang terjadi di DPR ketika COVID ini terjadi, hingga akhirnya ditetapkan dan kemudian dijadikan peraturan presidennya, dan muaranya adalah pilkada serentak di tahun 2020 ini dipindah ke 9 Desember 2020. Dan ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung, bukan hanya pemerintah tapi juga partai politik, kemudian juga masyarakat, kan begitu. Sangat dialektika, sangat miris sebenarnya ketika demokrasi kita ini dihadapkan pada suatu kondisi yang menurut saya sangat memprihatinkan. Sebab mengapa? Karena demokrasi kita di 2020 ini, ketika kita bicara tentang pemilu, maka ada sekitar 270 daerah yang mengikuti pilkada, kan begitu. Bayangkan ketika misalkan proses politik pilkada itu tidak dilakukan, maka 270 daerah tersebut akan menjadi terbengkalai, baik hal dalam kebijakan, kemudian pembangunan daerah dan seterusnya, kan begitu. Nah, DPR, kemudian pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sangat sepakat terkait dengan hal itu, dan sepakati insya Allah kalau tidak ada perubahan maka akan diselenggarakan di tanggal 9 Desember 2020. Kemudian terkait dengan isu, saya setidaknya mencatat ada sekitar 10 isu besar yang terjadi di momentum pilkada serentak di tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi yang sama-sama kita rasakan. Pertama adalah terkait dengan isu SARA. Itu adalah isu yang menjadi langganan kita ketika adanya pemilu. Kemudian money politik, pasti. Kemudian politisasi birokrasi, dan ini selalu dilakukan oleh, mohon maaf, yang sang petahana selalu mempolitisasi dan memberikan suatu ancaman lah ya, kan begitu, kepada teman-teman birokrasi di pemerintahan daerah ya. Kemudian hoax, ini juga menjadi isu-isu yang krusial yang harus kita hadapi, karena teknologi memberikan kita peluang yang begitu besar untuk menerima dan menyebarkan berita apapun yang kita mau. Kemudian ada partisipasi politik. Kita nanti bicara tentang partisipasi politik, dan ini saya juga sangat meyakini adinda saya Faiz sangat expert di bidang ini. Kemudian ada tentang fenomena calon tunggal. Sebelumnya juga kita selalu dihadapkan beberapa calon tunggal, tapi kalau di Sumatera Utara belum ada sepertinya, tapi di Jawa itu sudah menjadi isu yang krusial. Nah, di pandemi ini nanti kita coba bedah lah ya, kan begitu. Kemudian selanjutnya adalah masalah anggaran, isu anggaran yang kemarin 15 triliun untuk pilkada serentak, nah sekarang dinaikkan menjadi 20 triliun anggaran di tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan daerah-daerah yang melakukan pilkada. Nanti ada pembagian zonasi, misalkan zonasi merah, kuning, dan hijau. Kemudian yang paling penting di sini adalah terkait dengan meniadakan pilkada serentak di 2020. Ini juga menjadi isu sebenarnya. Nanti saya coba jelaskan hal ini yang paling pertama. Dan yang terakhir adalah bagaimana isu kesehatan, atau katakanlah melindungi kesehatan versus menjaga demokrasi di tengah pandemi. Ini juga menjadi hal yang krusial untuk kita bahas di diskusi kali ini. Pertama, saya ingin membahas isu terkait dengan munculnya isu meniadakan pilkada 2020. Jadi sebenarnya ketika angka suspek pandemi COVID ini naik di atas 100.000 kalau saya tidak salah menurut BNPB, tembus di atas 100.000, maka muncul
kemudian 3 hari yang lalu uh, argumentasi bahwa ketika misalkan pilkada 2020 ini dilakukan, maka bisa jadi ini menjadi segmentasi atau klaster baru lah penyebaran COVID, kan begitu. Jadi ada sebuah argumentasi bahwa bagaimana kalau pilkada 2020 ini ditiadakan. Cuman ada beberapa alasan lah ya, masih subjektif terkait dengan dialektika politik. Tapi kalau saya ditanya pribadi, ya jangan gitu. Karena apa? Dari 270 tadi daerah yang mengikuti pilkada serentak, maka jika itu misalkan ditiadakan, katakanlah dipeltekan sampai tahun 2024, itu sangat menjadi hal yang dilematis terkait dengan pembangunan di daerah. Dan ini rentan disalahgunakan oleh pemerintahan pusat, karena itu kebijakan langsung dibawa Kementerian Dalam Negeri ketika misalkan di PLT-kan atau PLH-kan ke daerah-daerah yang ada di kabupaten kota atau provinsi. Nah, yang kedua, isu yang krusial adalah bagaimana pilkada ini dihadapkan di dua sisi, baik itu dari sisi kita melindungi kesehatan, menurunkan angka COVID 2019 di Indonesia, kemudian bagaimana kita menjaga demokrasi kita yang saat ini terjadi di tengah-tengah COVID. Nah, ini sebuah dialektika yang sangat yang sangat penting. Di satu sisi kita perlu menjaga nyawa manusia, menyelamatkan diri manusia rakyat Indonesia. Di satu sisi kita juga tidak boleh lengah di dalam menjaga demokrasi yang telah sama-sama kita sepakati dan kita jalankan. Nah, mengapa? Karena kepala daerah bukan hanya sekedar simbol pemerintahan di daerah, itu yang paling penting. Tetapi gubernur itu, wali kota itu, bupati itu memiliki kewenangan yang lebih powerful. Tidak memiliki yang namanya otonomi daerah. Pemilu itu sebagai instrumen yang penting untuk memperkuat demokrasi kita. Jadi itu tadi bukan hanya simbol bupati, gubernur, dan wali kota itu yang mempunyai hak otonom, mengelola anggaran, memberikan kebijakan dan sebagainya. Jadi salah satu hal yang paling penting ketika misalkan pemilu kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini adalah saling menjaga keterkaitan baik itu penyelenggara pemilu, masyarakat, dan pemerintah ataupun kandidat yang akan berkompetisi pada pilkada ini. Yaitu dengan cara protokol kesehatan, dan begitu. Apakah nanti ketika di bilik suara menggunakan masker, apakah penjagaan yang ketat di bilik suara, atau misalkan kampanye akbar secara konvensional di lapangan terbuka itu ditiadakan. Nah, itu yang harus sekarang sama-sama kita tunggu peraturan teknis dari penyelenggara pemilu yaitu KPU. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang anggaran yang 20 triliun tadi, sebenarnya itu sudah dialokasikan terkait dengan protokol kesehatan, tapi belum secara teknis itu dibahas alokasi anggarannya dikemanakan, dan begitu. Kemudian partisipasi politik, ini juga hal yang krusial, isu yang krusial untuk menjadi perhatian kita. Nanti Adinda Faiz lah lebih expert di bidang itu. Apakah analisis Adinda Faiz itu nanti kurvanya akan naik 2020 atau masyarakat semakin apatis untuk memberikan pilihannya kepada kandidat yang berkompetisi pada pilkada serentak tahun ini. Nah, kemudian saya ingin bicara tentang ini ya, isu calon tunggal. Kalau kita berkaca kepada pilkada 2017 misalnya, 2015, kemudian 2017 pilkada tahap 3 ya. Beberapa kabupaten kota itu ada yang melawan kotak kosong, kan begitu. Kemudian ada yang calonnya dua. Nah, calon tunggal itu selalu melawan kotak kosong. Ada beberapa daerah memang begitu. Salah satunya misalnya kemarin di Jawa Tengah ya, di Pati. Kemudian di Kota Makassar misalnya. Nah, kali ini itu semakin menguat, teman-teman. Isu calon tunggal itu di tengah-tengah pandemi ini semakin menguat. Karena apa? Ya, mohon maaf teman-teman politisi lokal di dalam mengemas isu politik terhadap petahana itu, menurut saya itu tidak maksimal. Belum lagi bicara tentang rekomendasi kebijakan yang mereka memberikan kepada pemerintah daerah, itu sangat minim. Makanya kita harus memberikan konstruktif berpikir kita,
memberikan suatu rekomendasi kebijakan yang bersifat solutif. Ya, kita dekati masyarakat, kemudian kita sampaikan program. Kalau misalnya kita sebagai kandidat atau calon lah ya untuk di daerah tersebut, maka saya kira itu bisa menjadi social control bagi penyelenggaraan ataupun penyelenggaraan petahana yang saat ini sedang menjalankan program pemerintahannya. Nah, misalkan saya dengar informasi terbaru dari teman-teman Jawa Tengah, Solo misalkan, kemudian Kota Semarang misalkan, itu rata-rata itu petahana nggak ada yang bisa melawan begitu, tidak berani untuk tampil ke publik menyatakan secara terbuka bahwa kami akan berkompetisi. Medan, kita ambil sampel misalkan di Kota Medan. Nah, kalau untuk saat ini saya sih kemarin berpikir ada 3 atau 4 ya, dan saya harap kemarin itu ada calon-calon milenials, tapi ternyata di hari-hari menjelang pilkada itu semakin tertutup kesempatan bagi calon-calon milenials. Karena misalkan Daniel Andes Manjuntak, kemudian Iwan Tonga. Nah, sekarang sudah mulai mengerucut Bobi, kemudian Ahyar kalau tidak ada tsunami politik, ya, begitu. Kalau ada tsunami politik bisa jadi calon tunggal juga. Kenapa? Karena ya politik oligarki kita di pusat itu masih saja menguat, ya, begitu. Ini yang menjadi isu krusial kita di tengah-tengah pandemi di 2020 ini. Selain kita menjaga demokrasi kita, tapi di satu sisi kita harus menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang peluang yang muncul ketika pilkada ini misalkan tetap dilakukan di 2020 ini. Nah, 2020 ini dilakukan, maka sebenarnya ini suatu kesempatan bagi kita, peluang bagi masyarakat, kelas bawah, untuk bersentuhan langsung kepada kandidatnya. Karena ini momentum kalau kita kaji secara sosial politik. Jadi kalau kita misalkan kaji secara sosial politiknya, mengapa? Karena gini teman-teman, menguji secara otentik program ataupun ide yang ditawarkan oleh kandidat kepada masyarakat itu, ketika misalkan kita melakukan sebuah kampanye terbuka atau kemudian framing di media sosial, maka tidak seutuhnya itu sampai ke masyarakat kelas bawah yang betul-betul membutuhkan perhatian, membutuhkan kontribusi yang secara konkret dari pemimpin kita, begitu. Nah, kondisi ini menguntungkan masyarakat sebenarnya, karena mau tidak mau, saya sih sudah prediksi saya ya, tapi semoga aja ini benar gitu. Prediksi saya memang kampanye secara konvensional atau terbuka di lapangan umum seperti itu ditiadakan. Maka kesempatan bagi masyarakat, karena apa? Kandidat yang akan berkompetisi mau tidak mau akan ketuk pintu masyarakat, akan door to door. Terkait tergantung relawan ataupun tim pemenangannya mengarahkan si kandidat ini ketok pintunya itu kemana. Tapi saya rasa sih pasti kandidat ini akan ketok pintu, dan itu akan masif menurut saya, akan masif. Dan ini suatu hal yang baik di tengah-tengah pandemi kita. Apapun yang terjadi pasti ada sisi positifnya kan gitu. Dan menurut saya ini adalah momentum bagi kita untuk menguji secara otentik pikiran, kemudian ide yang dibawakan, kemudian rasionalisasi yang kuat dari kandidat yang ingin memimpin kita, kan begitu. Nah, selama ini kondisi yang terjadi, khususnya kalau saya bisa ambil di Kota Medan, itu gap antara masyarakat kemudian dengan si kandidat itu terlalu jauh gap. Bahkan kalau dibilang istilah tembok itu terlalu tebal. Nah, di situ hanya perpanjangan tangan, apakah dia tim ses atau misalkan relawan, dan tim ses ini pun kan bermacam-macam, tim ses tingkat kelurahan atau desa RT RW, dan tidak bersentuhan langsung kepada si kandidat. Saya bayangkan kalau misalkan si kandidat ini door to door, ketuk pintu ke masyarakat 5 menit saja per rumah, atau misalkan per kecamatan dia ambil 1000 aja per kecamatan, satu kecamatan 1000 rumah,
Saya kira ini sudah menjadi hal yang luar biasa untuk kita apresiasi. Nah, berubahnya, inilah yang dikatakan tentang berubahnya pola komunikasi. Jadi pola komunikasi yang dulu kita hanya sebatas framing di media sosial ketika pemilu berlangsung, nah sekarang realisasinya itu sepertinya akan kita rasakan. Bayangkan kalau misalkan seorang kandidat wali kota atau bupati turun ke tengah-tengah masyarakat, kemudian menyampaikan programnya dan kemudian menanyakan keluh kesah masyarakat terkait apa yang dirasakannya. Nah, hal yang selanjutnya terkait dengan peluang adalah terkait dengan anggaran tadi. Ketika misalkan pemerintah sudah mengalokasikan 20 triliun untuk pilkada serentak, maka sebenarnya harus ada distribusi anggaran terkait dengan penghidupan UMKM yang sudah hampir redup lah ya. Kenapa saya bilang perlu dihidupkan ini? Karena memang jantungnya ekonomi masyarakat Indonesia itu adalah di UMKM. Jadi 20 triliun ini harus sama-sama kita awasi bersama. Ketika misalkan protokol kesehatan itu betul-betul dilaksanakan, maka akan ada pengadaan yang namanya masker misalkan. Kemudian ini tiger dan sebagainya. Dan ini harus melibatkan UMKM yang ada di setiap daerah. Dan ini harus terbuka, transparan kepada publik, sehingga UMKM ekonomi masyarakat itu bisa terhidupkan kembali. Nah, PKPU nomor 5 tahun 2010 tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada secara teknis berdasarkan website yang dipublish oleh KPU itu memang belum disepakati. Tapi apapun itu, kalau tidak ada halangan, 9 Desember ini kita akan melakukan pemungutan suara di pilkada serentak tahun 2020. Itu kemudian yang menjadi fokus saya terkait dengan peluang. Yang pertama tadi tentang perubahan pola komunikasi yang menguntungkan masyarakat bawah, kemudian terkait dengan peluang ekonomi di alokasi anggaran di pilkada serentak 2020 ini, dan yang terakhir saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa corona ini, atau misalkan krisis corona ini yang sama-sama kita hadapi ini, menjadi saringan awal kalau kita bicara dalam kontestasi politik jangka panjang di 2024 begitu. Terlepas 2020 ini, di kontestasi 2024 ini adalah menjadi saringan awal untuk Pilpres sebenarnya 2024. Masyarakat itu mengamati sebenarnya, kemudian mencatat di pikirannya bagaimana kepala daerah itu bekerja. Jika misalkan kepala daerah itu bekerja sesuai dengan apa yang mereka harapkan, hadir di tengah-tengah mereka menghadapi permasalahan corona ini, maka saya berani berargumentasi ini adalah saringan awal untuk Pilpres 2024. Apalagi sekarang kita sudah lihat dalam konteks nasional, ada Ganjar Pranowo misalkan Jawa Tengah, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Anies. Ini kan semacam polarisasi menuju Pilpres 2024 kalau kita bicara kontestasi 2024. Nah, itu kemudian yang bisa saya sampaikan di pengantar